Seorang keponakan tega membunuh tantenya sendiri di Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor pada Minggu 6 April. Pelaku bernama Reski Fauzan membunuh Evia Latifa yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho, pada hari Senin mengatakan Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal karena sering dilarang keluar rumah oleh Evi. Reski sendiri sudah tinggal bersama tantenya sejak usia 15 tahun, sejak kedua orang tuanya tiada. Dia pun selama tinggal sering merasa dikekang oleh korban. Ini dibuktikan dari hasil isi pesan singkat kepada teman terdekat tersangka. Puncak kekesalan Reski yaitu saat korban menyuruhnya mencuci piring. Setelah cekcok kecil, korban mencipratkan air ke muka tersangka. Reski yang tidak terima kemudian melemparkan spons cuci piring ke arah tantenya. Dia kemudian memukul korban secara bertubi-tubi kepada bagian tubuh dan juga wajahnya hingga korban bercucuran darah. Polisi menyebut Reski menghabisi Evi dengan tangan kosong seorang diri. Korban pun mengalami luka serius di bagian wajah dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi. Kini tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Jadi ini terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 16.00 terjadi di salah satu perumahan di wilayah Tanah Sareal. Awal kejadian atau kronologis awalnya, pelaku atau tersangka ini diminta untuk mencuci piring oleh tantenya. Kemudian dengan ada sedikit percecokan, tantenya mencipratkan air ke muka tersangka, sehingga tersangka tidak terima dan melemparkan spons cuci piring ke arah korban. Dan pada saat itu kemudian tersangka melakukan pemukulan secara brutal bertubi-tubi ke arah wajah korban, sehingga menyebabkan korban bercucuran darah, mendapatkan luka yang serius di wajah, dan akhirnya meninggal dunia. Dan untuk selanjutnya, atas kejadian tersebut kita amankan tersangka ini dan dilakukan pemeriksaan di Polresta Bogor. Untuk luka-luka dari korban sendiri itu terdapat di pelipis sebelah kiri dan kanan, kemudian di pelipis atau di dahi sebelah kanan terdapat luka robek yang cukup lumayan besar. Kemudian daerah dagu mata terdapat memar. Kemudian berdasarkan pengakuan dari tersangka ini tidak menggunakan alat, tetapi kita coba untuk melakukan otopsi apakah memang dari lukanya terdapat luka tusukan atau luka yang lain yang diakibatkan benda tajam atau benda tubuh. Ini nanti kita menunggu dari hasil otopsi. Tindak pidana penganiayaan. Pelaku pembunuhan tante kandung di Bogor ternyata memamerkan aksinya tersebut kepada teman dekatnya melalui pesan singkat. Tersangka Reski Fauzan bahkan mengirimkan foto jasad Evi Latifa setelah membunuh sang tante yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho dalam jumpa pers pada Senin 7 April mengatakan usai membunuh korban, pelaku tidak melarikan diri. Reski memfoto darah di TKP hingga foto selfie yang menunjukkan tangannya berdarah. Dia pun langsung berkirim pesan kepada teman dekatnya dan memberitahukan apa yang sudah ia perbuat
Temannya pun tidak langsung percaya begitu saja, tapi Reski terus mengirimkan foto TKP bahkan foto selfie-nya. Rekannya tersebut sempat tidak percaya dan menuduh tersangka sakit jiwa. Namun tersangka langsung menyangkal bahwa dia tidak sakit jiwa, namun dia justru menyebut korban yang mengalami gangguan jiwa. Dia kemudian mengirimkan foto lumuran darah kepada rekannya tersebut. Sementara itu, dari penelusuran Tribun Bogor, postingan di media sosial akun Reski belakangan juga disorot. Pemuda 28 tahun itu sempat meluapkan amarahnya di media sosial setelah bertahun-tahun menjadi yatim piatu. Belasan tahun diurus sang tante, Reski merasa tidak nyaman. Dari akun media sosial Facebooknya, dia sempat curhat soal perangai keluarganya. Dia juga beberapa kali membagikan foto misterius dan meminta maaf. Sementara dari pengakuan tersangka kepada polisi, dia membunuh tantenya karena kesal sering dikekang selama hidup bersama. Beberapa menit setelah memukul tantenya tersebut, Eki menyadari perbuatan kejinya. Reski pun sontak menghubungi ambulans dan juga teman-temannya. Udah siap, Bang? Udah siap, Bang? Belum? Enggak, maksudnya 87, Bang. Oh, ini kan masih dugaan kejadian. Oh, Kak. Yuk. Udah siap, Bang? Udah siap, Bang? Pria asal Bogor Reski Fauzan alias Eki ditangkap polisi setelah membunuh tantenya sendiri, Evi Latifah, di Tanah Sareal, Kota Bogor. Usai ditetapkan sebagai tersangka, dia juga dihadirkan dalam konferensi pers Satreskrim Polresta Bogor Kota pada hari Senin 7 April. Tampak Reski memakai pakaian tahanan berwarna oranye, tangannya pun diborgol oleh petugas. Ada pula anggota polisi yang mengawal tersangka. Saat digiring oleh pihak kepolisian, pelaku bungkam saat ditanya oleh awak media. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Resnaldi Nugroho mengatakan, Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal saat disuruh cuci piring. Sebelumnya dia juga merasa kesal selama tinggal bersama tantenya tersebut, dia sering dikekang. Pelaku diketahui seorang anak yatim piatu yang diurus oleh korban sejak berusia 15 tahun. Sementara saat ini usia Reski sudah 28 tahun. Sebelum membunuh tantenya, pelaku rupanya sudah kesal karena sering dilarang keluar rumah. Kekesalan itu memuncak dan Reski menghabisi nyawa tantenya sendiri. Rumah yang ditinggalinya itu pun berlumuran darah. Dia ditangkap di TKP dan tidak melarikan diri sama sekali. Beberapa barang bukti ditemukan oleh polisi termasuk pisau dapur yang berlumuran darah. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, Reski mengaku menghabisi nyawa tantenya dengan tangan kosong. Itu sedang apa dan sedalam apa, tapi mungkin lebih dalam lagi di masyarakat. Itu dua. Oke, Bang. Kok langsung tuh 7? Ngotong-ngotong dulu. Bang. Tengah dan Udah. Ya. Tengah-tengah. baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.